Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ISPI, selamat datang di Halo ISPI Podcast. Ingat obat, Ingat ingat ISPI. ISPI. Perkenalkan nama saya Aisyah Umairo. Di sini saya sebagai host yang akan memandu acara podcast hari ini. Nah, di sini saya ada kedatangan kakak-kakak, ketua dan wakil ketua dari anggota UKM nih. Sobat ISPI, kita kenalan dulu yuk dengan kakak-kakaknya. Dimulai dari siapa dulu nih? Yap, saya dulu. Oke. Halo semuanya, nama saya Ahmad Fadli. Saya sebagai Ketua OCI, Oreng Kampus Islami Banjarmasin. Halo, saya Siti Hadijah sebagai Wakil Ketua Benzentografi di Stikes ISPI Banjarmasin. Benzentografi itu adalah UKM tentang wadah di mana tempat berkreasinya mahasiswa-mahasiswa yang menyukai fotografi, editing, desain grafis, dan videografi. Annyeong. Nah, Oci ini apa nih Kak? Bisa dijelaskan dikit nggak? Yap, OCI itu adalah sebuah OKM ya, organisasi untuk meningkatkan bakat di bidang Islam. Oh, Ya, itu aja sih. Oke. Nah, di sini kita langsung aja ya mau nanya-nanya nih tentang UKM dengan kakak-kakaknya. Pertanyaan mendasar dulu. Kenapa sih memilih UKM tersebut dan apa alasan berkecimpung di organisasi ini? Yap, untuk alasannya ya. Ya, Oke, ini opini dulu ya. Dari awal masuk Stikes ISPI Banjarmasin, saya itu pengen numbuhin otot di badan nih. ya, sip. Ya cari organisasi lah, UKM yang bisa seperti gym atau kalistenik. Cuman semasuk di sini, saya lihat UKM sportnya itu cuman ada em, bola sama badminton. Ya. Yap, jadi karena gak ada nih, bingung juga. Saya lihat-lihat dulu nih. Terus sewaktu saya mikir-mikir terus tuh sampai setengah jalan saya Ya. gak masuk UKM nih. Oh, Nah, jadi karena basic saya dari keluarga ibu saya itu cukup religius kan, cukup Islami gitu ya. Cukup menggambarkan OC juga. ya. Terus masuknya dulu masuk pondok juga, pondok pesantren modern Al-Furqon. Yap, jadi saya melanjutkan lah ke Oh, UKM lanjut. ya sekarang. Heeh. Oh, gitu. Kalau Oke. Kak Hadijah? Sebenarnya saya itu masuk banyak UKM ya, baik Oh, itu OCS sama Benzen. iya. Tapi untuk sekarang saya lebih fokus di Benzen karena alasan pribadi itu saya tuh noob gitu loh. Mau ngedit foto, ngedit video, desain grafis nggak bisa sama sekali. Oh, Ternyata di Benzen diajari dari dasar, baik itu bagaimana trik shoot yang baik, bagaimana membuat editing desain grafis yang baik, bahkan aplikasi-aplikasinya kayak diberikan lebih detail lah, kayak oh kamu mau shoot video, ini trik-trik yang baik loh. Jadi itu yang membuat saya sangat-sangat tertarik. wih, Ya, keren. ya. Kemudian nih, apa aja sih kegiatan yang ada di UKM tersebut? Dari OC dulu. Ya, boleh. Kegiatannya yang paling sering itu ada belajar tajwid, mengaji, muhadarah 3 menit, lalu yang seterusnya dikondisionalkan setiap bulan atau setiap minggu kita tuh mengadakan berbagi makanan ke ke tempat terdekat dulu, misalnya ke mahasiswa. Terus acara refreshing. Oh, Ya, ada refreshing juga ya? ya refreshing seperti ziarah kubur, misalnya dibarengi ke tempat wisata seperti Pulau Kembang dan lain-lain. Wisata religius. Iya. Wisata religius ya paling cuma masjid ya. Oh, Uh, Benzen? Kalau Benzen untuk beberapa akhir-akhir ini kami kegiatannya pelatihan. Kayak terakhir saya ada pelatihan editing shoot video aja. Jadi itu kayak diajari bagaimana trik-trik yang kayak saya bilang tadi, trik-trik mengambil video, kayak pose-pose atau bagaimana cara mengambil video sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya. Habis itu yang sama kami diajari membuat semacam e-player, spanduk dan lain-lain menggunakan aplikasi. Oh, keren kayaknya.
Terus hal positif apa sih yang didapatkan nih dalam berorganisasi di UKM? Untuk Oci. Ya. Untuk Oci, hal positifnya ini pastinya ya untuk semua UKM nih, Ya. opini saya. Yang paling utama itu membentuk karakter. Karena di situ kita diajarkan untuk disiplin, misalnya datang tepat waktu, ditanyakan. Sebenarnya untuk semua UKM juga mewadahi hal positif itu. Ya. Terus mengincar ridho Tuhan dan yang paling utama menjadi manfaat untuk sesama. Ya. Jadi yang paling utama tadi ya karakter tadi. Ya. Karena kita disuruh datang tepat waktu, disariki kan dimarahi gitu lah. Ya maaf. Campur bahasanya. Belajar murni beliau. Iya. Untuk benzentografi, hal-hal positif baik ke saya pribadi ya, seperti yang saya bilang tadi, saya tuh nggak bisa banget ngediting foto atau apapun, jadi mungkin hal positif yang sangat saya rasakan, saya lebih bisa mengekspresikan foto sesuai yang saya inginkan, karena saya sudah bisa mengedit sendiri, bahkan saya bisa meng-shoot sendiri, jadi itu kayak wow, ini gue banget loh fotonya. Wah. Karena sudah diajarkan di benzentografi. Lalu untuk yang secara luas, di situ kita berinteraksi semua. Kan ada fotografi, videografi, dan desain grafis. 3 hobi, 3 orang, 3 kelompok. Dan di situ kami bersatu, berangkuk menjadi suatu karya. Nah, jadi di positifnya tuh tidak ada batasan antara senior, junior, yang suka video, yang suka foto, yang suka desain grafis. Kita lebih mudah berinteraksi, lebih terjalin rasa kekeluargaannya. Iya. Dan sama kerja tim itu yang paling besar sih menurut saya. Ya. Oke, lanjut, bagaimana nih cara menarik minat bakat mahasiswa lain untuk ikut bergabung di UKM? Wah, sulit ya. Sulit cukup. Ini dari terutama ya untuk Oci, untuk petugas tim intinya dulu nih. Iya. Sama ketuanya itu harus sabar, karena di dalam prosesnya kita membangun sebuah organisasi itu kita pasti akan dibanting tuh. Ya banting, balik, naik lagi, banting lagi. Ya karena prosesnya cukup sulit lah ibaratnya tuh. Ya kita harus sabar lah. Terus kita lakuin aja dulu. Untuk ketuanya, untuk yang lain-lainnya juga, yang terutama petugas inti harus dalam menjalankan proses program kerja itu harus dijalankan. Jangan banyak mikir. Ya. Jadi jangan banyak mikir, lakuin aja terus. Salah, gagal, belajar lagi. Gagal, belajar lagi. Yang pastinya nanti kita pasti akan belajar. Tentunya kita belum tentu bisa belajar dari pengalaman orang lain. Belajar dari pengalaman orang lain itu bisa, cuman kita harus menjalankannya. Pengetahuan dan pengalaman itu adalah 2 hal yang berbeda. Terus untuk yang kedua, yang pertama sabar tadi. Yang kedua, kita harus confidence. Confidence. Kenapa nih? Ini mau cerita dulu boleh? Boleh. Yap. Kadang seorang wanita itu lebih suka pria bad boy daripada pria good boy. Yap, itu kebanyakan. Kebanyakan nih. Kenapa? Karena pria bad boy itu sewenang-wenang. Notabene dia nanti sesuka hati, sewenang-wenang, suka hati, amburadul, terus tidak ikut aturan. Yap. Sebenarnya wanita itu bukannya suka sama pria bad boy. Wanita itu sukanya sama pria yang confidence. Sedangkan kalau pria good boy kan dia itu cuman PDKT, deket, baik, sudah hai. Ya, nggak ada progres ya. Nggak ada progres, nggak ada kemajuan, nggak ada confidence-nya juga. Kalau jadi wanita itu bukan tertarik sama good boy-nya, sama
bad boy-nya, cuman lebih tertarik sama confidence-nya. Oke. Iya. Setuju Begitu sih. juga dengan para pemimpin. Kalau pemimpin nggak ada confidence-nya, pemimpin diam, murung di depan, Iya. ya walaupun salah, nggak apa-apa. Yang penting confidence dulu. Betul. Itu yang kedua confidence. Yang ketiga tegas. Iya. Yap. Untuk tegas ini yang paling sering nih. Karena kalau pemimpin kada nggak tegas, Iya. kebanyakan pemimpin itu biasanya diremehkan oleh Ya, bawahan. betul. Saya yakin kalau sekolah-sekolah pun kalau nggak diberi hukuman, pasti banyak yang tidak turun. Ya. Nah, terus itu yang dari segi pemimpinnya tadi. Terus untuk segi yang lainnya, supaya menarik minat dan bakat, pastinya kita harus mewadahi apa yang mereka inginkan. Misalnya mereka ikut OCI, kenapa? Karena ingin memperkuat iman. Berarti kita memperbanyak di bidang dakwahnya dulu. Dia inginnya memperkuat soft skill public speaking misalnya. Berarti kita memperbanyak acara-acara di dalamnya seperti muhadarah tadi atau mungkin presentasi. Yep. Terus yang ini prinsip ke selanjutnya banyak-banyak berkomunikasi juga dengan UKM-UKM lain, gimana cara ngembanginnya agar supaya lebih bisa berkembang. Dan selanjutnya ada yang namanya prinsip Pareto 80-20. Ketimbang kita melakukan banyak hal tapi hasilnya sedikit, lebih baik kita melakukan hal yang sedikit tapi hasilnya 80%. Yap. Jadi kita tuh lebih mengutamakan yang 20% tadi. Apa yang misalnya, karena misalnya gini, ada hal kegiatan positif, misalnya ada kegiatan muhadarah sama mengaji misalnya. Ketimbang mengaji, karena kebanyakan yang inginnya memperkuat soft skill public speaking, berarti kita harus menekankan lebih ke 20% di soft skill itu daripada kita harus kebanyakan mengaji gitu. Ya. Kalau di Banjar mungkin Untuk menarik minat ya. ya. Seperti kata Kakak Fadli, kita menjadi wadah di mana apa yang mereka cari. Ya. Jadi untuk menarik minatnya kami menyediakan platform untuk siapa yang suka video, ayo sini gabung sama kami, akan diajarin. Siapa yang mau bikin take video tapi kayak aku nggak bisa editing foto nih. Oke, ayo masuk Benzen, kami ajari dari dasar sampai menjadi ahli, insya Allah. Wah, keren nih untuk adik-adik atau mahasiswa lain nih, daripada kupu-kupu kuliah pulang mending ikut UKM nih, banyak hal positifnya. Ya mungkin itu dia perkenalan kita dengan UKM yang ada di Stikes ISPI Banjarmasin. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Annyeong. Selanjutnya di Halo ISPI Podcast. Ingat obat, Ingat ISPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa cek IG Benzen ya.